tidak bisa menyerahkan KTA, apakah ada problem dengan masalah ekonomi. Kalau untuk masalah ekonomi terus terang kami dari pengurus PK juga tidak bisa memaksa apapun yang terjadi dengan pribadinya aja. Tapi terus terang ini yang kita sampaikan ya, kalau dari sisi Bapak sudah keluar dari satu kubu kita ini, tidak bisa, kami juga tidak bisa melanjutin apa yang kita perjuangkan. Namanya perjuangan itu kan pasti harus ada pengorbanan sama waktu. Jadi saya tanya sama saudara berdua ini, waktu menyerahkan KTA itu surah apa sih sampai bisa menyerahkan KTA? Bagi saya kemarin lah, yang ekonomi lah. Tidak ada hal lain saudara? Tidak ada hal lain terkait isu-isu ke apa? Tidak ada itu. Ekonomi aja. Oke, saya mungkin tanggapi. Jadi Cuman apalagi kan kemarin apa kayak sama mundur itu kan karena kemarin apa KTP tembak itu yang masuk di sini. Karena berubah lagi KTP 6 KTP kok berubah beda semua itu tanggal lahirnya ikut verifikasi lagi itu. ya. Jadi Pak Ketua bisa tanggapi sedikit lah. Nah, baik. Oke, itu kemarin kan bila keluhannya kan bilang faktor ekonomi kan. Nah, sementara ini juga kita mau jelaskan bahwa kenapa kita kumpul seperti ini, apalagi akhir-akhir ini berapa kali sudah kita adakan pertemuan. Karena kembali lagi bahwa kita sama-sama telah sudah pernah berjuang, yang mana dalam hal ini ibu-ibu PKWT hari itu kita sampai demo tahun yang lalu kan. Di situ masuk di tuntutan kita juga teman-teman ibu-ibu PKWT. Nah, kemarin dari PT SSD saudara-saudara kita di sana yang tahap ketiga sudah keluar notanya, ada sebagian dipekerjakan, ada sebagian dibayarkan hak-haknya. Kemudian di PT HM juga kemarin sudah duduk dipanggil ke Disnaker untuk verifikasi atau cross check semua data-datanya untuk segera keluarkan nota pemeriksaannya. Nah, kita pertanyakan ke pimpinan kita di PC juga, kapan kira-kira PTMP penjelasannya. Dari pihak Disnaker pun sempat ada penjelasan lewat WA ya. Nah, dari DPC nanti setelah PT HHM kita PTMP, maka itu sebelum sambil menunggu waktunya untuk kita di cross check data-datanya kita, ya kita harus pastikan barang-barang bukti kita. Kebetulan ada beberapa nama itu yang tadi sudah dibacakan, data-datanya itu masih kurang atau barang bukti sehingga kita kumpul. Nah, pada saat ini juga sudah terkumpul barang-barang bukti yang mana pernah dipekerjakan di perusahaan PT Malindo Mas Perkebunan. Nah, tinggal saya mau tanggapi lagi saudara tadi, kembali ke kita sekarang, ya kan, yang kita perjuangkan untuk ibu-ibu PKWT ini kan mau bekerja, ya kan. Nah, dari yang bersangkutan dari saudara Aloysius ini kemarin kan sempat kembalikan KTA. Nah, dengan mendengar hal ini, perjuangan kita ini akan segera kira-kira dari teman-teman itu masih mau bergabung di serikat kita atau mau seperti apa? Intinya kan sampaikan ke pengurus biar ini kan. Jadi kita minta supaya ada penjelasan begini dari situ. Itu kan dari saudara Alo, dia mengundurkan diri dari anggota serikat karena masalah ekonomi. Iya, bisa jadi saudara Alo punya alasan seperti itu. Saudara Peggy alasan pun ya mungkin bisa lain juga alasannya itu. Tapi kan saudara Alo bila keterangan tadi saudara ya, dia waktu itu daftar di serikat kan pakai KTP tembak. Nah, itu yang juga dia takut juga jangan sampai jadi satu hal yang ya. Nah, jadi dia punya keterangan seperti itu. Oke lah. Tapi dari saudara Peggy bagaimana? Jadi Pak Alonya itu kembali ke datanya tadi ya. Nah, ini kan sudah perbaharui KTP. Ya. Jadi sekali lagi saya mungkin mau bertanya, mewakili teman-teman pengurus. Kalau saudara sudah memperbaharui KTP, apakah masih bersedia untuk bergabung kembali di serikat atau bagaimana, sehingga kalau memang saudara bersedia,
KTP yang sudah diperbaharui itu artinya kita proses ulang kartu tanda anggota yang baru untuk saudara berdasarkan data KTP baru itu. Ya. Kalau BPJS kemarin kenapa kalau BPJS nggak kerja itu? Ya. Tidak apa-apa saudara. Yang penting ada dia punya KTP. Gue kemarin baru di sini di kantor. Ya. Jadi masih itu tadi masih mau bergabung, tetap bergabung ya. Kalau masih mau bergabung, kita proses ini. Saudara punya istri atas nama Yosef Komersil seperti itu. Kalau saudara Alo saya rasa dia masih bergabung karena alasannya tadi kan data KTP-nya. Oke, sip. Jadi kita kembali ke saudara Franky. Iya. Saya kira untuk masalah apa? Untuk pembuatan KTP itu kan data berdasarkan nama di KTP juga. Jadi itu tidak perlu kita perbaharui lagi untuk ikut yang apa namanya kan sama aja kan? Kan? Ada beda, ada tanggal lahir juga beda. Ada yang di BPJS ini ada sisu yang punya di Oh, Diperbaharui aja. berarti diperbaharui. Artinya saudara Alosius ini nanti isi kembali formulir sesuai dengan data KTP yang baru itu. Kemudian nanti apa diproses apa kartu tanda anggotanya Fukatan ini serikat ini supaya dikasih kartu tanda anggota yang baru berdasarkan KTP itu ya. Kemarin pun kalau pundak kemudian diganti KTP baru pun nanti ada rubah semua sih itu karena yang semua sudah. Bagus tanggapannya. Oke lah. Terima Jadi kasih bergabung ya. untuk Terima saudara. kasih lah dari Jadi keputusan. saudara Franky bagaimana? Alasan mengundurkan diri. Kita kan perlu tahu juga. Alasannya apa? Seperti itu. Terus terang aja. Terus terang seperti apa? Kita namanya Di perusahaan dinas ada itu kena tidak bisa penting itu keterangan saya yang menyangkut ibu PKWT kan bilangnya kalau yang sudah keluar tidak bisa diperjuangkan kembali. betul itulah Ini. Iya, tapi tidak Nah, ini jangan dulu di situ. Kita tanya dulu enggak, saudara maksudnya aku Franky. tanya dulu sebelum kami bergabung kembali kan. Maksudnya aku bilangnya ibu PKWT yang sudah keluar tidak bisa diperjuangkan kembali, harus masuk ke dalam apa anggota serikat dulu baru bisa diperjuangkan kembali. Betul. Jadi aku mau pertanyakan ini baru-baru yang kami turun ke terjun ini kan Om sendiri ini Om siapa namanya? Antoni Sudiarto kan kasih tahu bilang biar ibu-ibu PKWT yang sudah dikeluarkan tetap diperjuangkan sama-sama. Itunya kemana sebenarnya itu? Nah gini, jadi infonya itu hari, memang kalau kita di sini seperti itu kan kita bersama-sama rasakan bagaimana kita tenangnya kita memperjuangkan hak-hak kita. Tetapi yang kita alami di sini seperti itu. Tetapi yang kita turun ketemu DPC. DPC tempat malam itu kita langsung Pak Ketua sambung lagi untuk kita ketemu sama pembina kita seperti apa. Oke lah, Pak Ketua jelaskan. Ya. Sambung kembali. Jadi ini teman-teman ibu PKWT yang ada walaupun kita tidak semua hadir saya mau sampaikan ininya. Saya sebagai ketua PK Fukatan di PT Malindo Mas Perkebunan dan teman-teman pengurus yang lain mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama ini kita kurang adakannya pertemuan bersama dengan semua anggota yang terdaftar. Mohon maaf. Karena ya kita pun paham teman-teman bahwa keadaannya yang kurang memungkinkan yaitu terkait dengan COVID. Tetapi kami pengurus siap melayani anggota, semua anggota tanpa memilih Siapa? suku ini kita netral. Kami akan siap melayani apabila ada penyampaian dari anggota kepada pengurus. Ya, nah maka itu kembali lagi ke pembahasan kita tadi terkait yang saudara-saudara yang kemarin kita ini jujur saya sebagai ketua saya jujur bahwa sempat kami dengar informasi bahwa ada beberapa anggota yang keluar dari anggota serikat mengingat karena berbagai macam alasan. Ada alasan bahwa muncul isu bilang percuma aja kita perjuangkan hak-hak kita karena infonya ada pembina kita atau ya pembina kita masukkan alatnya di KLK, jadi ada kerjasama antara pembina dengan
pihak manajemen perusahaan. Jadi tuntutan kita itu akan sia-sia bilangnya. Itu yang kami dengar dari pengurus. Nah, pada kesempatan ini juga kami mau sampaikan bahwa isu itu tidak benar sama sekali. Keterangannya kemarin kita langsung ketemu dengan pembina, dan pembina secara langsung ada respon balik tentang masalah ini secara serius. Dan orang-orang ini ada berapa orang yang dicantumkan di situ, ada namanya disebutkan, yang akan segera dipanggil juga untuk membicarakan masalah ini. Nah, jadi sedikit saya mau jelaskan karena begini, kita jangan pernah begitu dengar isu begini langsung kita ambil keputusan. Perlu kita cari tahu benar atau tidak, kan seperti itu. Benar atau tidak. Karena kalau berbicara masalah yang kerjasama seperti itu, saya kira terlalu banyak sudah dari tuntutan kita semua sudah merasakan perjuangan kita. Nah, berbicara masalah bilang kerjasama dengan pembina kita, kemarin beliau menyampaikan, ada videonya di sini juga, kita diskusi di bawah, ada fotonya. Itu beliau bilang justru beliau jadi pembina Evukatan itu kita merepotkan beliau. Kenapa? Yang pertama, dia jadi pembina di Evukatan, dia tidak dapat gaji. Yang ada, dia banyak pengeluaran untuk kita. Contohnya, kita pengurus maupun anggota yang sudah pernah turun ke kantor DPC itu disediakan oleh pembina kita, Pak Wendy, untuk kita. Itu yang teman-teman kita perlu pikir. Artinya beliau sampai menyatakan bahwa kalau bilang saya kerjasama dengan manajemen atau saya memanfaatkan teman-teman semua, ngapain saya rela-rela kasih itu rumah, teman-teman dari tempat kerja datang nginap. Mendingan saya sewakan ke orang lain, setiap bulan 50 juta saya terima. Itu bahasanya beliau. Oke Pak Ketua, saya tambahkan satu lagi ya. Oke, siap. Perlu kita ketahui bahwa Pak pembina kita itu sebenarnya bapak angkatnya itu dari timur. Bapak angkatnya itu orang timur, Pak Markus Loko, mungkin kita kenal. Beliau itu yang sudah meninggal itu. Jadi itulah bapak angkatnya, dan dia dibesarkan oleh beliau itu, Pak Markus Loko. Ya. Jadi kembali lagi mungkin kita langsung ke Saudara Franky. Kami hanya mau minta alasan aja kemarin terkait isu itu atau apa alasan lain. Coba bisa dijelaskan sama Saudara Franky. Kemarin memang sempat lah, ya kan, misalnya sempat kecewa dengan kubu kita sehingga sampai putus asa, serahkan KTA lewat mana, ya kita mintanya coba Saudara ya bisa jelaskan alasannya apa kemarin yang kita dengar. Alasan saya itu dengan isu-isu lah. Ya. Ini kan macam kita yang serikat ini kan berusaha, tapi yang bilang kalau ibu-ibu kita, istri kita mau ke KWT yang udah berserikat ini juga ikut. Dia bilang itulah, saya bilang sama juga lah. Kita yang berjuang kan, kita yang pemotongan tiap bulan, bukan soal pemotongan sih tidak terlalu lah. Cuman dibilang sama juga, kalau kita yang berserikat ini tiap bulan dipotong, sedangkan orang yang berserikat tidak dipotong. Berarti kita perjuangkan sama-sama. Itulah saya kecewa di situ kan, mendingan kita bisa ikut lah. Tidak ada begitu saudara. Dan dengan orang isu-isu lah dengan percuma kan. Orang yang tidak berserikat, kita usaha pun orang yang tidak berserikat pun ikut juga. Masa dia yang kamu berserikat aja yang bekerja. Itulah isu-isu Kita bahaya. kecewa juga lah itu. Seperti sama aja lah kita Macam punya. ibu yang pegang ini kan maksud dia ini, macam istrinya ikut serikat mau berjuang untuk masuk kembali Bekerja. sedangkan orang yang tidak berserikat nanti dia bilang dia pun bisa ikut. Bisa. Makanya- Isu lah. Oh sorry. Baik, silakan jelaskan. Itu sorry. Ya, terima kasih, itu alasan yang apa. Jadi kembali lagi bahwa itu isu yang tidak benar. Itu isu yang tidak benar. Justru sebaliknya, teman-teman atau karyawan yang belum berserikat, kita pengurus tidak mau urus. Itu kita netral. Nah, Saya punya kalau bukti isu juga. masalah itu, isu yang seperti itu tidak ada. Tidak ada yang dia bukan anggota kita mau uruskan ketika dia bermasalah. Tidak Tidak, ada. Jadi tidak yang seperti mana yang dia berserikat itu yang kita urus, yang kita perjuangkan. Jadi kalau dengar isu-isu seperti itu Isu hoak itu. isu hoax itu. Enggak benar itu.
Jangan teman-teman itu tadi, jangan terlalu ambil kesimpulan. Alangkah baiknya ke depannya teman-teman, kalau ada dengar info yang tidak benar seperti itu, bagusnya datang ketemu pengurus yang ada. Tanya benar atau tidak, karena kami ini dengar cerita di sana bilangnya begini-begini, benarkah? Nah, biar kita langsung menjelaskan. Seperti itu. Jadi yang kita urus itu kalau untuk kemarin juga saya langsung aja kemarin ini begini, ya kan? Kebetulan ada karyawan yang belum berserikat. Dia berkasus, yaitu saudara Pak Lasahiro. Ya, mungkin teman-teman kenal ya, Pak Lasahiro. Jadi waktu di tahanan itu bersamaan dengan dua anggota kita, yaitu nama Rafael Meti mungkin sama Aslam. Kembali ke aturan bahwa hak-haknya ada yang harus diterima. Lewat serikatlah kita datang, kita naik pertanyakan. Kemudian dapat titik temunya sudah dibayarkan semua, boleh ditanya. Nah disitulah termasuk Pak Lasahiro. Nah sekarang yang kami turun ke bawah kemarin kan untuk mendampingi mereka itu sudah ada keputusan dari pihak perusahaan di PHK, ya kan? Artinya kan berdasarkan aturan masih ada hak-hak yang perlu mereka terima. Jadi kami turun, kami sampaikan. Karena kita ditanya sama DPC, ini semua yang 3 orang ini anggota semua atau bukan? Pembina. Ya. Jadi kita jelaskan kalau untuk yang 2 orang itu anggota serikat. Atas nama Rafael Meti mungkin sama Pak Aslam. Nah, kalau yang Pak Lasahiro itu kemarin setelah bermasalah baru datang isi formulir untuk gabung di serikat, yang mana dimaksud untuk uruskan hak-haknya. Nah biar jelas itu langsung disampaikan oleh pembina kita, itu tidak dibolehkan, sehingga langsung disampaikan ke Pak Lasahiro untuk urus sendiri. Itu dia. Jadi boleh ditanya itu Pak Lasahiro itu. Jadi disampaikan ke kami DPC, arahkan tidak boleh uruskan itu. Karena ya kalau memang kita sadar, tidak perlu kita tunggu bermasalah dulu baru cari serikat. Kan seperti itu. Jadi ya sudah, untuk selanjutnya tidak diurus. Yang kita urus itu adalah Pak Rafael Meti mungkin sama si Aslam, hitungan untuk hak-haknya dorang. Nah, jadi seperti itu. Jadi isu itu saya kira itu jelas ya. Kita tidak melayani, kita tidak bisa memperjuangkan orang atau karyawan yang bukan anggota serikat. Kita tidak bisa perjuangkan masalah yang seperti itu. Jadi kalau isu itu kami pengurus sampaikan bahwa itu tidak benar. Itu tidak benar teman-teman. Jadi mungkin masih ada alasan lain kan. Nah kembali lagi, ini sekalian tolong sampaikan ke semua terkait yang isu alat yang pembina kita itu tadi yang saya bilang. Itu kemarin itu kita di serikat ini, khususnya di PTMP atau di KLK itu ada undian, ada hadiah nanti 1 miliar. Serius ini teman-teman, boleh simak nanti ya. Ini ada dari pembina siapkan uang 1 miliar, yang mana beliau minta kalau ada karyawan ataupun manajemen atau pihak mana yang menyatakan bahwa pembina kita itu dia jadi pembina evukatan hanya untuk memanfaatkan anggota, lampirkan bukti lengkap, Pak pembina itu akan kasih hadiah 1 miliar. 1 miliar. Itu serius itu saudara? Itu serius. Ini serius, ini 1 miliar. Kalau ada yang menyatakan bahwa pembina kita memanfaatkan kita sehingga tuntutan kita, contoh kayak PKWT apa itu tidak ini. Itu kalau bawa bukti lengkap, itu orang itu akan dapat 1 miliar. Selanjutnya saya tidak tahu kalau memang isu itu ini kemudian tidak ada bukti, tidak tahu hadiahnya seperti apa. Cuman penyampaiannya itu kemarin disampaikan secara serius untuk ini bawa bukti dia dapat hadiah 1 miliar. Kalau benar. Karena pembina kita itu siap mau tarik kembali alat-alatnya yang masuk di SSD kemarin, infonya, isu-isunya. Nah perlu juga saya sampaikan bahwa teman-teman, pembina kita sebelum jadi pembina di evukatan ini, itu beliau adalah pengusaha, himpunan dia adalah pengusaha.
Jadi alatnya yang di KLK, serikat kita di PTMP itu masuknya di tahun 2019. Alatnya itu sudah 7 tahun disewa oleh KLK ini. Jangan salah pahamnya di situ. Ya kan? Jadi disewa sebelum adanya serikat. Tetapi dengan begitu adanya serikat di sini muncul isu itu, beliau siap untuk tarik kembali alatnya. Dan kemarin itu jelas ada WA-nya, ada 2 orang yang disebut oleh pembina itu akan segera dipanggil. Nah, kalau dapat ada buktinya kan nanti 1 miliar dia dapat. Maka itu dia sampaikan ke kami yang hadir pada hari itu bersama pembina, dia siap 1 miliar. Kalau ada yang menyatakan seperti itu, kemudian ada buktinya, dia kasih orang itu 1 miliar hadiahnya. 1 M ama. 1 miliar. Berarti amatan alamnya itu sebelum adanya serikat Sudah masuk. Sudah ada. Dan itu bukan hanya di KLK aja, teman-teman itu di Semua perusahaan ini. perusahaan di SD pun ada alatnya. Nah, tetapi di sana itu aman-aman aja. Jadi itu yang isu itu bisa disampaikan ke teman-teman anggota bahwa itu ditanggapi secara serius. Sudah ada 2 orang nama itu yang sudah buat janji harus ketemu untuk membicarakan terkait isu tadi, dan itu harus minta buktinya. Nah, ya syukur-syukur kalau bawa bukti kan berarti dia dapat 1 miliar. Kalau tidak ada, Kalau tidak ada ya Hadiah apa lagi? hadiahnya seperti apa. Nah, itu dia. Jadi saya mau jujur sampaikan bahwa isu-isu yang kita dengar seperti itu adalah oknum yang mana supaya mereka melemahkan persatuan kita di dalam kita mengurusi hak-hak yang sebenarnya. Dan hak, nah itu politik itu isu itu. Jadi sekian dari saya, coba dilanjutkan sama teman-teman pengurus yang lain. baik ya, terkait masalah seperti itu tadi, yang ini masalah PKWT ini kan, ini kita pun diarahkan juga dari BPT, jika suaminya sudah keluar, kalau mau bergabung silakan, istrinya diuruskan. Kalau tidak bergabung, ya mau diapa? Seperti itu. Jadi mengerti ya? kan Om itu hari bukan bilang begitu. Ya maksudnya kan Iya, kita begitu. diterangkan tadi kan di sini kita Kita maunya seperti itu, tapi diarahkan sama DPT lain. ya tukar di bawah, pemimpin di bawah deh. Kita di sini boleh maunya seperti itu, tapi kita ini kan ada kita punya atasan lagi. Waktu Om Anton bilang itu kan, itu sebelum kami ketemu pembina. Nah, setelah kami ketemu pembina, pembinanya tidak mau lagi kalau yang begitu. Mau lagi. Kalau seandainya contohnya adek Puru, ada Rengki Torong, kalau ingin bergabung, ya kita lanjutkan seperti misi kita sebelumnya. Tetapi kalau adek Puru mengambil satu keputusan bahwa oke lah saya sudah mengundurkan diri, jadi biarlah aja saya mengundurkan diri, berarti tidak bergabung lagi toh, berarti ya kalau adek mau ingin kerja ya urus sendiri. Tapi kalau seandainya adek Puru, adek Rengki mau kembali ke Hukatan, arti itu pun ada prosedurnya ya. Tadi lupa mungkin disampaikan, tapi itu ada prosedur. Mesti kita isi surat pernyataan. surat pernyataan ada. Itu dari pembina langsung ya, dari pembina langsung. Tapi tidak apa-apa, itu surat pernyataan aja. Tidak usah terlalu dipikir situ, nanti surat pernyataan biar saya yang buat aja nanti. Yang pentingnya kalau ingin bergabung kembali, berarti tuntutan ada itu ya sama-sama kita dalam kubu tetap kita perjuangkan. Jadi bagaimana tanggapan Bagaimana dengan tanggapan Adek? Masih bergabung atau tidak, itu saya jawab. sekarang saya jelaskan mengenai KTA yang kalian sudah kasih keluarkan. Pemaksaan ini. Itu sebenarnya tidak sah juga waktu kalian kasih KTA itu, karena tanpa surat pengunduran diri. Dia mau dibawa itu pembina, mau langsung lewat ketua PK. Di rumah. Oh ya, berarti ini dari Pak Alo ada kartu tanda anggotanya di BPT. Nah ini coba mungkin saya tanya dulu, teman-teman yang kemarin isu itu, saya sebagai pengurus, sebagai ketua, mewakili semua itu, kami terima laporan ada isu yang mengundurkan diri itu tanpa melalui pengurus. Sempat sudah disampaikan ya tadi sekretaris bahwa itu tidak sah. Memang benar tidak sah. Nah ini kita mau cari tahu teman-teman kemarin itu yang sempat lah, ya kan, yang sempat kasih KTA itu melalui siapa? Nah, gitu. Melalui siapa? Kita hanya mau tahu aja ya kan, lewat siapa kita kasih KTA-nya kita.
Biar kita ambil biar, lagi. bisa dibuka biar nanti kita ini kan cari solusinya gitu. Contoh kayak saudara Franky kasih KTA-nya kemarin itu lewat siapa? Saya sendirilah, pribadi saya ini yang bukan orang bilang kami kasih ATA-nya sendiri. Kalau saya itu hari itu bukan apalah, tapi saya sendirilah kasih. Iya, ada Franky sendiri yang kasih. Ini Lore kan, Iya. kami sendiri bukan paksa anda ini. Iya. Betul. Kebetulan kerja, saya titip sama Om Petrus. Bukan dia paksa saya enggak. Iya, Pak. Bukan, kami sama-sama lah. Itu pun dia enggak mau pertama, dia bilang nanti saya pengaruh kamu. Itu bukan itu. Oke Dia lah. bilang, "Nah, ini kami yang titip, bukan dia pengaruh kami enggak. Kami sendiri yang titip lah." Oke, clear. Tetapi kesimpulannya setelah kita ada penjelasan dari pengurus seperti ini, pertanyaannya satu aja, apakah saudara semua yang sempat ini kasih KTA itu masih bersedia untuk bergabung bersama kita atau bagaimana? Itu aja biar selesai. Ya kan? Nah, jadi menurut saudara Franky masih mau bergabung kan? Saya sih cuma tanya kami istri kan. Iya, Kalau saya mau, dia enggak mau pun sama aja kan. Kami cari usaha untuk dia bekerja. betul. Ada ida, bagaimana? Bagaimana? Istri dulu. Itulah dia tadi dia bilang gitu. Jangan sampai kita ikut serikat ini, pemotongan kita tiap bulan jalan, orang sudah bekerja yang enggak ikut serikat pun kerja juga lah. Kalau isu di rumah perusahaan mau terima apa, kamu serikat aja yang kerja kan, perusahaan tidak mungkin pilih begitu, pasti semua lah pokoknya orang yang sedia bekerja lah. Oh, poinnya betul. Nah, kembali ke surat. Jadi yang kita perjuangkan adalah under bawah ya. Coba salah satu. Itulah kami takut begitu Pak. Ya, Teman-teman, kami takut begitu. teman-teman begini, ibu-ibu, masalah itu begini Bu, untuk masalah itu tidak akan terjadi. Kenapa? Jika ada pun yang terjadi seperti itu, kita akan pertanyakan karena kenapa kita punya suratnya itu nota pemeriksaan jelas. Dan Saya punya bukti juga data nama-nama kita. data nama-nama kita ada. Yang mau di PKWT kan? PKWT kan? Urusan dia. Ya, bilangnya kita masuk kerja bersama Maksudnya juga, gini ya, Pak. bukan dari serikat ya. Contohnya kita kan anggota serikat, kalau mau bekerja urusan seperti ini. Tetapi bukan anggota, mungkin masalahnya dia adalah anggota pimpinan. Contohnya dari kampung tiba-tiba langsung didaftarkan untuk bekerja. Jadi pertanyaannya masa kita yang ada begini senang mau urusan ini pasti membutuhkan proses. Sedangkan dia datang langsung didaftarkan jadi pekerja tetap sudah. Oh, itu nanti kita bantah juga. Maksudnya. Nah, iya kayak gitu kan. Nanti kami pengurus yang tanyakan ke kita. Jadi begini, Jadi tidak usah perlu takut. Kayak bilang teman-teman juga, ini nama-nama yang sudah ada di sini. bukan harus lewat serikat. Karena tanpa serikat juga kita bisa kerja. Percuma aja kalau kita ikut serikat, orang lain pun ikut bisa ini bergabung. Jadi Tenang aja. Betul. Tidak akan Jadi untuk kami pengurus kami pantau dengan semua nama-nama anggota kita kan Satu. kami pantau. jelasnya waktu Kalau ada yang seperti itu. Ya, waktu kami tanya bekas kita ini ada yang membantu maju. Iya. Emang hanya kemana kalian? Kalau masalah itu nanti bisa clear di belakang, bisa diperiksa. Tinggal Ya, kalau Dok. ada Ya, anggota Dok. yang baru datang Ya, Dok. langsung diadu, berartinya tidak Kasih ada tahu keadilan. satu-satu. Ini dokumentasi. kita yang tiap bulan potong ini masuk juga orang yang potong. Nanti ke depan yang ada ini dulu. Jadi itu tadi ya jelas ya, nanti kami pengurus itu akan apa. Kalau yang orang yang baru datang langsung dipekerjakan kan berarti nggak adil. Kan yang kita demo tahun lalu kan minta keadilan. Itu kami tidak setuju, saudara. Kami pengurus tidak Kita setuju. pengurus aja enggak setuju. Kami pasti naik itu. Itu pasti rame. Tetapi kalau mereka protes kenapa ibu-ibu dipekerjakan, kita punya suratnya. Apa alasannya? Nah, kan gitu. Nah itu kalau ada yang seperti itu silahkan temui. Kalau misalnya ada orang baru kan datang dia langsung ini ketemu pengurus. Masa dia baru datang langsung dipekerja? Kan begitu. Jadi pengurus naik ketemu manajemen kita, bicarakan bagus-bagus. Kalau di sini enggak bisa kan ada pimpinan di atas lagi. Kata pembina kita akan jadikan Pak Joko sebagai tim juri. Kalau memang itu kebijakan ya dia terapkan untuk semua anggota, jangan dia pilah-pilah. Itu bukan itu di sini tidak ada diskriminasi. Kita pun udah nyaman kan dari istri kita dengar ke sana. Ya, Itu yang kan. betul. Itu yang kita tahan. Itu namanya Kalau kita bahas-bahas sama istri. satu kali kita untuk Pak Kamil dulu kasih komennya dulu seperti apa. Tapi sederhana saja, Bro. Oke. Yang kita perjuangkan ini ibu-ibu kerja.
jangan pikirkan orang lain dulu. Kita pikir gimana caranya supaya tuntutan kita untuk PKWT itu bisa bekerja. Jangan pikirkan kita orang lain dulu. Betul sekali saudara. Kalau ibu sudah kerja, kami senang sudah. Beban kami sudah makin berkurang. Kalau ada orang baru lagi datang langsung bekerja, itu yang kita mau bicara. Kita jangan pikir orang lain. Ada ininya. Ada Bukan mudah ya, bukan mudah. Ini bukan profesional. Ya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Pak Panelus. Sudah kata-kata tapi berisi untuk kita semua. Kembalikan kopi. sekarang ini saya pusing. Dokumentasi jalannya ada kopinya lagi nih. Ya jadi begitu. Kalau ada yang kami tetap memantap. Jadi saya berhenti nih. Jadi